Take one. Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, teman-teman simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, teman-teman, sekarang kita let's go, masuk aja langsung ke chartnya. Oke teman-teman, seperti yang kita lihat bahwa hari ini IHSG turun 0,98%, hampir 1% ya. Lagi-lagi ditertahan di MA 100. Nah teman-teman, konsolidasi IHSG ini menurut gua cukup baik karena dia sangat rapi. Kita bisa kotakin di sini ya. Ini adalah area konsolidasinya IHSG. So, karena kita tahu bahwa nanti setiap akhir tahun Desember itu nggak boleh dikatakan ya nggak pernah merah karena ada Windows dressing gitu ya. Dan konsolidasi ini terbentuk menurut gue pribadi mungkin akan berpotensi nanti IHSG akan kembali menguat jikalau dia berhasil ngebreak di atas 7140 gitu ya. Sampai sekarang jangan terlalu agresif dulu karena dia masih area sideways-nya. Tapi beberapa saham menurut gue menarik, dan salah satunya hari ini yang kita mau bahas adalah kasusnya KF dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Jadi si KF ini hari ini gila naiknya 24% gitu waktu di sesi kedua tadi ya. Dan setelah gue cari tahu ternyata karena ini nih, yang pertama kasusnya COVID-19 yang baru gitu ya, baru rilis tuh hari ini tadi pagi gitu kan. Terus yang bikin menariknya si Cina gitu ya, Cina suntik ke KF 1,86 triliun teman-teman. Sehingga hari ini KF naiknya gila gitu. Dan tapi yang lucunya ya ini yang makanya gue bilang kenapa kita harus ngikutin market gitu. Padahal nih berita udah dibuat 13 November yang artinya itu kemarin ya, sore. Harusnya kalau misalnya ngeliat seperti ini semua orang FOMO misalnya, semua orang FOMO, harusnya si KF itu naiknya nggak pas di sesi 2 arahnya. Paham ya teman-teman ya, arahnya harusnya dari awal dong, kalau bisa langsung open gap up-nya langsung arah kalau misalkan semua orang FOMO menanggapi ini. That's why makanya gue selalu bilang, gue selalu ngingetin strategi gue adalah ikutin flow gitu ya, ikutin market maker gitu teman-teman. Waktu sesi 2 udah kelihatan mulai ada flow, akhirnya kelihatan tuh banyak orang yang ikut-ikutan yang akhirnya di close arah gitu ya. Padahal ini udah dari kemarin yang menurut gua kalau misalkan emang isu gitu ya, ada apa ya, harusnya masuknya tuh di sesi 1 gitu udah terbang. Tapi ternyata yang dilakukan ini waktu sesi 2 dibuka seperti itu. Jadi untuk KF sendiri honestly kalau lagi kayak gini gua nggak bisa bahas dia secara teknikal teman-teman. Cuman gua mau ngingetin kalian jangan main entry asal-asalan di saham yang lagi naik kencang kayak begini. Gue selalu bilang tunggu dia ada konsolidasi, lagi-lagi gue mau bilangnya begitu. Kalau dia tiba-tiba lagi naik kencang begini, lu entry, lu kayak loncat ke kereta kencang, kalau dibanting lu nggak tahu sakitnya, painful gitu ya. Apalagi yang masuknya pas intraday gitu, lagi naik 20% entry, kalau dibanting turun lu minusnya gede coy ya. Kalau misalnya pas opening sekarang ARB asimetris gitu ya, lu masih mending entry, turunnya paling cuma 7%, masih oke lah ya. Tapi kalau misalkan lu masuk di pertengahan yang dia udah naik kencang 20%, lu masuk ternyata baik turun aja 10%, masih closing hijau tapi lu udah minusnya gede. Jadi gue mau info jangan terlalu FOMO ya teman-teman untuk KF sendiri. Coba kita lihat nih broksumnya dia. Broksumnya si KF udah big akum udah jelas ya hari ini ya. Nah si CP akumulasi 1,6 miliar, tapi dari broksum ini kelihatan masih kecil ya teman-teman. Nah, kecil ya, 1,1 miliar doang. Lagi-lagi ini masih isu gitu ya. Kalau teman-teman dapat berita atau apa yang udah memastikan itu benar-benar, boleh info juga ya di channel Telegram atau di komentar gitu ya. Menurut gue ini adalah isu yang bikin news, yang bikin orang jadi pada ikutan entry gitu ya teman-teman. So itu untuk KF. Sementara untuk KF sendiri emang masih dalam downtrend, lah dia.
Kalau dia misalkan berhasil close di atas EMA 200 baru menurut gue menarik. Jadi sekilas itu tentang KF. Kita lanjut mau ngebahas saham-saham berikutnya. Yang pertama adalah United Tractor. Gue ngerti sekali United Tractor itu fundamentalnya bagus, tapi kita juga tetap harus belajar teknikal, jangan telan mentah-mentah teman-teman. Gue yakin di mana perusahaan itu bagus, pertumbuhan sahamnya juga pasti akan mengikuti kinerja perusahaan tersebut. Tapi kalau lagi seperti sekarang ini, United Tractor lagi downtrend. Dari sini dia udah turun 20%-an teman-teman. Dari swing yang di sini dia udah tembus MA 200. Ini berbahaya. Ya, kalau misalnya kita tarik, oh belum downtrend, ya oke, belum downtrend, kita tarik dia ke swing low yang di sini. Masih sangat oke sampai dia ke 27.000 lah. Ya, kalau misalkan dari kasusnya seperti ini, kalau gue ngelihat dia, kalau dia terus turun, maka United Tractor bisa turun sampai ke 27.000, ya 27.000. Apakah bisa? Ya kita nggak tahu teman-teman. Ya kalau stokastik sama MACD ngelihatnya ya dia emang lemah parah nih, lemah parah gitu ya. Coba kita lihat Broksumnya. Hari ini juga masih di distribusi ya, masih di distribusi, ini parah nih. Tapi AK udah mulai akumulasi 20 miliar teman-teman. Tapi tetap semuanya masih distribusi netnya 39 miliar. Jadi untuk United Tractor jangan, kalau gue pribadi jangan main beli-beli dulu gitu ya, tungguin sampai ada rejection. Oke, jangan ada flow yang jelas masuk ke sana baru. Oke, lanjut ke saham berikutnya, SCMA. SCMA hari ini koreksi 3%. Menurut gue ini adalah koreksi yang sangat wajar karena dia kemarinnya itu open gap up waktu hari Jumat ya. Dia tadi gue harapinnya dia turun sampai 252 tuh, tanggung bener tuh. Ketutup deh. Low-nya 252 ya, ini mantep nih. Jadi menurut gue ini pullback yang cukup oke. Sebetulnya dia turun sampai ke 248 juga itu lagi-lagi balik ke titik entry kita lagi gitu. Sementara koreksinya low volume teman-teman. Kalau misalkan kita lihat SMA, oke nih SMA dia masih cukup cakep ya. Terus hari ini emang didistribusi teman-teman, PD beli 6 miliar. Coba kita lihat foreign. Hari ini foreign akumulasi cuma 994 juta. Lagi-lagi kenapa gue beli SMA? Yang pertama, teknikalnya bagus. Yang kedua, lagi-lagi ada World Cup gitu teman-teman. SMA salah satu yang menayangkan lah ya video gitu ya, SCTV. Nah itulah yang bisa, mungkin kita bisa hold sampai nanti World Cup selesai. Kalau sekarang ya, kalau dia balik ke 248 ya titik entry lagi. 244 juga masih oke. Yang penting dia nggak jebol MA 200 di 240. Itu untuk SMA teman-teman. Menurut teman-teman SMA menarik atau enggak, silahkan komentar ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya teman-teman, SMGR. Nah, SMGR ini kan sebetulnya dia kemarin itu menarik karena dia bikin pola cup and handle. Yang menurut gue ini bagus karena dia ngebreak tapi dia koreksi ya, koreksi sebentar, dan koreksinya dia ini bikin penan ya. Ini tuh gue udah garisin, ini menurut gue bagus sih. Kalau dia ngebreak ya cakep gitu teman-teman. Mungkin dia bisa mencapai target cup and handle-nya di 8.875. Menurut teman-teman gimana? Tapi untuk SMGR sendiri ini gue maunya tunggu dia ngebreak dari penannya ya. Berarti dia harus 8.200 dulu. Ini ya 8.200 dulu. Kalau dia belum ngebreak ya takutnya dia malah breakdown gitu. Contohnya kayak kasus si ENRG. Tapi kalau dari sini ini kelihatan dia cakep, MA nya golden cross semua, mantep. Stochastic golden cross, MACD masih di area plus. Coba kita lihat SMGR Broksumnya. Hari ini dia small akum sama distribusi juga ya. RX buang barang, akan buang barang, tapi YU beli 11,8 miliar gitu. Kalau misalnya kita lihat juga SMGR foreign coba. Hari ini distribusi 5 miliar, tapi aku ngasih SMGR lumayan banyak nih teman-teman dari foreign. Jadi ini kenaikan dia sambil diakumulasi, yang dimana itu ya lumayan kencang gitu teman-teman. Jadi penan ini dia mesti break dulu, terus target dia bisa ke 8.225. Menurut teman-teman SMGR mana?
silahkan komentar. Oke teman-teman, gue cuman minta teman-teman nonton lagi video gue yang gue share tentang Antam, Inco, MDKA gitu ya, Teens. Nah teman-teman silahkan tonton di video yang sebelumnya yang ini gitu ya. Menurut gue itu teman-teman sekarang itu di waktu-waktu yang cukup tepat. Nah karena hari ini Antam koreksi ya ke area entry kita, terus juga Inco koreksi gitu ya, tapi dia bikin candle yang cukup jelek, tapi ini dibilang bearish engulfing gitu ya, karena makan candle di sini. Jadi kita tungguin dulu ya sampai ke sini apakah dia rebound atau enggak gitu ya. Tapi itu penjelasan detailnya teman-teman ya tonton aja video sebelumnya, karena nanti kalau gue bahas lagi ini makin kepanjangan. So teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Semoga analisa ini bisa membantu teman-teman dalam mengambil keputusan untuk trading maupun berinvestasi. So thank you semuanya, dan gue ingetin disclaimer on ya, ini cuma analisa, jangan dijadiin patokan satu-satunya buat jual dan beli. Teman-teman wajib research lagi masing-masing supaya makin pede ke depannya. Thank you semuanya. Gue ingetin ada Telegram, gue lupa infoin, ada channel Telegram, kita bisa join di sana. Ada channel satu arah dan juga channel diskusi. Teman-teman silahkan cek link di deskripsi. Oke semuanya, bye bye.